Saya dari IPB Institut Pertanian Bogor menyambut baik program ini dan berharap bahwa ini bisa meningkatkan produktivitas, kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya juga ini adalah upaya pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertahankan eksistensi tambak di Pantura ini untuk tetap menjadi tambak, tapi tambak yang produktif. Di sini KKP berusaha untuk menyelenggarakan suatu pengelolaan tambak untuk ikan nila yang berbasis kawasan yang nanti akan memperlihatkan suatu keteknikan kolam serta pengelolaan yang modern yang memenuhi persyaratan untuk bisa menemukan udang nila ukuran filet, yakni 1 kilo ke atas. Nah, oleh karena itu, pemerintah mencoba dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berinvestasi di kawasan tambak kurang produktif tadi, sehingga ini bisa menjadi percontohan bagi masyarakat dan tentunya juga bisa terus dilanjutkan oleh masyarakat yang pada gilirannya adalah tambak Pantura kembali produktif dan memberi pendapatan yang layak. Nah, tantangan utama dari penyelenggaraan revitalisasi tambak Pantura ini adalah bagaimana menyelenggarakan dan tentunya mengamankan rantai pasok dari sejak hulu sampai hilir. Bagaimana pengadaan benihnya, kemudian juga tentunya benih yang unggul, kemudian juga bagaimana suatu proses budidaya yang menggunakan cara-cara berbudidaya yang baik dengan standar-standar tertentu, dan juga bagaimana nanti market ke depannya. Itu pun tentunya mesti menjadi pemikiran bersama, dan saya kira pemerintah sudah memikirkan itu dan sudah menyiapkan way out-nya itu untuk bisa bagaimana terselenggaranya rantai pasok ini yang akan menggerakkan revitalisasi tambak Pantura ini menjadi industri ikan nila nasional. Saya menduga bahwa permasalahan utama nanti akan dihadapi dalam program revitalisasi tambak Pantura ini adalah aspek-aspek sosial kelembagaan serta aspek legalitas lahan. Nah, ini ada beberapa opsi yang didiskusikan, disampaikan. Salah satunya adalah penyewaan dan berkembang pula menjadi bagaimana bentuk kerjasama bagi hasil dan sebagainya. Nah, kami berharap sebetulnya dari perguruan tinggi yang menguntungkan bagi masyarakat. Kami mencoba untuk melihat bahwa yang lebih baik itu adalah mungkin penyewaan atau kemitraan ya bagi hasil itu. Kalau penjualan atau jual beli itu pembelian lahan itu saya kira nanti akan menutup akses pembudidaya terhadap lahan dan mereka akhirnya tidak lagi menjadi pembudidaya. Kalau misalkan itu adalah penyewaan, selama masa penyewaan kita harapkan mereka bisa terlibat juga di dalam proses ini dan tentunya bisa belajar. Nah, ketika hak sewanya sudah habis, mereka bisa terus melanjutkan. Sementara rantai pasok yang di-create oleh pemerintah sudah tercipta dan sudah mantap. Nah, sehingga terciptalah suatu industri ikan nila pantai utara Pulau Jawa dengan rantai pasok yang mantap dari hulu sampai hilir. Pastilah kita dari asosiasi pasti akan selalu mendukung program-program dari KKP yang sangat baik ini. Jadi kami pribadi sebenarnya udah punya beberapa titik yang untuk kita jadiin percontohan dan di ATI, dan alhamdulillah dari KKP ada program ini, program revitalisasi ini, dan ini pasti akan menjadikan teman-teman di pesisir lebih baik lagi secara ekonominya. Pasti ya, kita sangat optimis sekali dengan keberhasilan program revitalisasi Pantura untuk nila salin ini. Soalnya kami sendiri di wilayah sini, terutama di Indramayu, udah hampir 5 tahun ya berjalan, dan hasilnya lumayan menjadikan kita lebih baik kayak gitu. Dari sisi productivity, dari sisi
peningkatan kehidupan lah di teman-teman pesisir, entah itu yang punya lahan ataupun yang nggak punya lahan, itu pasti akan bakal terserap itu tenaga kerja entah apa, dan yang pasti lahan-lahan yang nggak terlalu produktif akan jadi sangat produktif ketika ada revitalisasi. Nilai salin, jos. Alhamdulillah tadi setelah kita mengikuti rapat sosialisasi dengan Pak Direktur terkait dengan revitalisasi tambak yang tidak produktif, yang tambak yang selama ini nganggur tidak menghasilkan apa-apa. Adanya tadi yang dipaparkan oleh Pak Direktur dari Kementerian Kelautan Perikanan, dan juga saya menyimak video yang diputar tadi terkait dengan program revitalisasi untuk program ikan nila salin. Sangat tertarik dan sangat setuju, daripada lahan kita tidak produktif atau tidak menghasilkan apa-apa. Tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Direktur, saya sangat sepakat dan setuju. Tapi yang pastinya harapan kami dari para petani tambak, boleh kita berawal dari pengalaman yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jalankan selama ini jadi petani. Ini mudah-mudahan ada peningkatan setelahnya ada program revitalisasi terkait dengan ikan nila salin. Jadi harapan kami program ini harus dilanjutkan. Walaupun sistem tadi yang telah disampaikan terkait dengan lahan apa disewa, lahan apa dibeli, itu gampang nanti kita bicarakan. Harapan kami mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya umumnya masyarakat Indonesia, para petani tambak ini menjadi petani yang sejahtera. Insya Allah saya yakin dan percaya pemerintah yang pastinya bertujuan untuk mesejahterakan rakyatnya, baik di Kabupaten Cirebon umumnya di Indonesia. Program revitalisasi tambak idle ini menjadi program yang menarik dari pemerintah dan perlu kita dukung, kita support. Kenapa? Ada beberapa kelebihan. Pertama, tambak-tambak yang tadinya idle atau tidak produktif akan menjadi produktif kembali. Kemudian yang kedua, masyarakat juga akan banyak mendapatkan manfaat, bisa kembali memproduksi atau memanfaatkan lahan yang tadinya idle. Yang ketiga, daerah juga mungkin akan mendapatkan manfaat ekonomi. PAD juga akan meningkat untuk daerah. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, produktivitas perikanan dari subsektor perikanan budidaya juga akan meningkat. Di daerah juga nanti akan tumbuh produk-produk perikanan dari hasil budidaya, khususnya untuk ikan tilapia atau nila salin ini. Ini ikan yang pertumbuhannya cukup baik, cepat, kemudian juga tahan penyakit, dan masih punya pasar global yang cukup luas, terutama pasar ekspor ke Eropa dan Amerika. Nah, maka kita sebagai bagian dari akademisi juga ingin ikut punya kewajiban untuk ikut mendampingi program ini, sehingga standar produksi ikannya juga memenuhi standar internasional sehingga dapat diterima di pasar global. Kami berharap para pembudidaya di daerah juga bisa ikut mendukung program ini, kemudian juga kita bersama-sama bekerja sama dengan kerjasama Pentaheli, kan ada pemerintahnya, ada akademisinya, ada masyarakatnya, dan program ini akan dibuat menjadi program yang sangat transparan, sehingga kami berharap para petambak juga terbuka dan mau dengan sukarela bekerja sama untuk mensukseskan program ini. Kami berharap ke depan juga masyarakat dengan dukungan pemerintah itu merubah yang tadinya pemilik lahan yang merugi terus, kemudian yang hanya sekedar pekerja, itu dengan program ini pemerintah mampu menyulap masyarakat terutama petambak menjadi pengusaha yang sukses, menjadi pengusaha perikanan, dan membuktikan bahwa sektor perikanan itu bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dalam mendukung program pemerintah.